Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus, inspiratif, akuratif, dan tentunya edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat dalam belajar agar adik-adik mendapatkan kampus impian kalian di tahun 2022. Amin, amin, ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, Diari Kampus akan membahas tentang 3 jenis sertifikat yang membuat auto lolos di SNMPTN tahun 2022. Apa saja informasinya? Silahkan adik-adik simak dari awal sampai akhir, jangan di skip, agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Baik, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon dukungan dari adik-adik, khususnya kelas 12 SMA maupun SMK, dengan cara like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa, Diari Kampus menyarankan untuk share ke media sosial adik-adik di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, akan saya lanjutkan video ini. 3 jenis sertifikat yang auto lolos di SNMPTN tahun 2022. Simak video ini dari awal sampai akhir. Adik-adik kelas 12, apakah adik-adik saat ini bingung sertifikatnya di mana? Atau mungkin sertifikatnya masih belum tertata dengan baik? Atau juga sertifikat adik-adik masih di sekolah? Ingat, saat ini adik-adik harus segera mempersiapkan diri untuk mengumpulkan sertifikat-sertifikat tersebut agar adik-adik mendapatkan nilai maksimal di SNMPTN. Nah, adik-adik perlu kita tahu bahwa SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tidak hanya mengandalkan nilai rapot di semester 1 sampai semester 5. Ada juga tentang atau poin selanjutnya adalah adik-adik mempunyai prestasi dengan ditunjukkan sertifikat yang adik-adik miliki saat ini. Nah, ada 3 jenis sertifikat yang akan bisa maksimal jika adik-adik bisa mengupload dengan baik dan benar. Nah, yang pertama adalah sertifikat prestasi akademik. Nah, perlu digarisbawahi, di sertifikat akademik ini akan jauh lebih besar poinnya jika adik-adik bisa melampirkan prestasi akademik OSN seperti matematika, fisika, kimia, biologi, atau mungkin OSN mata pelajaran IPS dan mata pelajaran yang lainnya. Ini nanti akan bisa sangat bermanfaat untuk menambah poin adik-adik di pendaftaran SNMPTN, bisa secara pribadi maupun secara kelompok, yang tentunya yang diselenggarakan oleh instansi terkait, bisa dinas, kemudian kampus maupun instansi-instansi yang kredibel untuk melaksanakan lomba. Nah, ini berlaku bagi adik-adik yang mungkin dari kelas 10, kelas 11 kemarin aktif mengikuti lomba-lomba itu. Dan ini sekali lagi akan sangat berpengaruh kepada nilai adik-adik di SNMPTN. Yang kedua, selanjutnya adalah sertifikat non-akademik. Nah, sertifikat non-akademik itu biasanya seperti ini adik-adik. Kan ada beberapa adik-adik yang sekolah itu tidak hanya prestasi akademik saja yang dia punya, melainkan prestasi non-akademik. Bisa menari, menyanyi, kemudian olahraga, ataupun lomba-lomba yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, ini akan sangat membantu adik-adik jika nantinya dipakai untuk mendaftar di SNMPTN.
diselenggarakan biasanya tentunya oleh Dispora, kemudian biasanya kecamatan, kabupaten, ataupun dinas terkait yang berhubungan dengan lomba yang adik-adik ikuti tersebut. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh jika adik-adik juara, bisa dari kabupaten, provinsi maupun nasional, dan adik-adik nantinya mengambil jurusan yang relevan dengan prestasi adik-adik. Seperti ini adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik punya prestasi tari di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, maka adik-adik ketika adik-adik mengambil jurusan seni tari di PTN atau perguruan tinggi yang adik-adik pilih, maka poinnya akan jauh lebih besar. Maka saya sarankan adik-adik untuk memaksimalkan cara ini. Jadi sekali lagi bagi adik-adik yang saat ini sertifikatnya masih belum tertata dengan baik, mohon ditata dengan baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah prestasi atau sertifikat prestasi non juara. Biasanya adalah prestasi-prestasi keanggotaan atau kepanitiaan atau OSIS atau misalnya pramuka ataupun sebagainya. Karena ada beberapa kampus yang memang menginginkan nantinya mahasiswanya itu adalah mahasiswa yang memang suka berorganisasi atau aktif berorganisasi untuk menunjang dari prestasi kampus itu sendiri. Jadi adik-adik kalau misalnya pernah ikut konferensi, kemudian pernah ikut seminar, atau mungkin pernah ikut menjadi panitia regional, misalnya kumpulan OSIS kabupaten, atau misalnya beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan agenda kegiatan misalnya seperti seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang positif yang biasanya berkolaborasi dengan dinas terkait, maka itu juga akan sangat berpengaruh ketika adik-adik nanti mendaftar di SNMPTN. Nah, ada banyak pertanyaan dari para siswa khususnya kelas 12. Kak, saya itu sering ikut lomba tapi tidak pernah juara, atau misalnya tidak pernah juara 1 sampai 3. Maka jawaban dari saya tetap bisa dilampirkan, tetapi tentunya kita tidak bisa melihat poin yang akan adik-adik dapat. Dan jelas bagi adik-adik yang misalnya mempunyai prestasi yang setara dengan provinsi, akan sangat berbeda jika adik-adik mempunyai prestasi yang nasional. Jadi akan sangat berbeda sekali, tetapi tetap bisa dilampirkan jika adik-adik tidak juara. Kemudian ada pertanyaan juga, misalnya Kak, saya kan misalnya memanipulasi nih karena online. Nah, ini juga saya tidak menyarankan adik-adik berlaku seperti ini, karena nantinya ketika adik-adik lolos di SNMPTN di kampus yang adik-adik pilih, ternyata adik-adik tidak berkompeten atau tidak bisa menunjukkan sertifikat asli, ataupun nanti ketika divalidasi adik-adik tidak taruhlah misalnya adik-adik mengupload lomba menari tetapi adik-adik tidak juara menari, maka ketika nanti di PTN tersebut ketika sewaktu-waktu divalidasi atau dites adik-adik tidak bisa menunjukkan performanya adik-adik, maka ini akan sangat berpengaruh di hasil penerimaannya. Maka otomatis adik-adik akan digugurkan dari kelolosan adik-adik di SNMPTN. Jadi ini sangat saya tidak menganjurkan. Sekali lagi, bagi adik-adik yang mempunyai sertifikat saat ini masih dalam proses mengumpulkan, segera dikumpulkan agar adik-adik nantinya sudah siap mengupload. Dan perlu diketahui bahwa untuk sertifikat di SNMPTN bisa 3 sekaligus. Jadi kalau misalnya adik-adik punya 1 nih atau punya 2, maka boleh adik-adik upload. Atau misalnya adik-adik punya lebih dari 3 sertifikat, maka adik-adik pilih saja sertifikat yang terbaik yang adik-adik punya, yang insya Allah nanti akan sangat membantu adik-adik di SNMPTN. Oke, baik, itu saja informasi dari saya di video kali ini. Tetap semangat, tetap optimis untuk meraih masa depan adik-adik di SNMPTN tahun 2022. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.